Menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Grobogan telah menunjukkan kesiapan dalam pengawasan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya pengawas ad hoc, yakni Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan pada tanggal 24 Desember 2019, Panwaslu Kelurahan Desa pada 13 Maret 2020, serta pengawas tempat pemungutan suara pada 16 November 2020. Namun, Pilkada 2020 tidak berjalan sesuai rencana. Jadwal dan tahapan pilkada yang telah ditentukan KPU menjadi tertunda sejak 21 Maret 2020. Hal ini karena meluasnya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia. Imbas dari tertundanya tahapan pilkada sejak 31 Maret 2020, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atau Desa dinonaktifkan untuk sementara. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, Bawaslu Kabupaten Grobogan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pilkada. Kegiatan yang menggunakan teknologi informasi diantaranya Rembuk Pemilu atau RUMPI yang disiarkan secara langsung melalui Facebook dan Instagram. Program RUMPI mulai tayang sejak 8 Mei 2020 dan hingga 7 Desember 2020 telah masuk edisi ke-21. Setelah tertunda hampir 3 bulan, tahapan pilkada kembali dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 2020. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atau Desa pun kembali diaktifkan. Setelah pilkada ini dilanjutkan, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Frit Edward Siregar, melakukan kunjungan kerja di kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan, Sabtu 21 Juni 2020. Bapak Ibu tidak sendiri dan kita bisa melaksanakan ini sehingga kita bisa melewati proses pilkada ini dengan baik sehingga kita dapat menyelesaikan tugas konstitusional kita dengan sebagaimana yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bersama Ryan Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Sampai ketemu. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam pengawasan pilkada lanjutan. Untuk menerapkan protokol kesehatan yang menjadi syarat utama dilanjutkannya pilkada, Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa melakukan rapid test sebanyak 2 kali. Rapid test juga dilakukan bagi pengawas TPS sebanyak 1 kali. Untuk meningkatkan peran pengawas partisipatif dalam Pilkada Grobogan 2020, Bawaslu Kabupaten Grobogan menggandeng alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP dalam jaringan atau daring angkatan kedua yang lulus pada tanggal 1 Juli 2020. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan atau STAIG Minggu 20 September 2020. Dalam menjalankan fungsi pencegahan, Bawaslu Kabupaten Grobogan sejak periode Januari hingga Desember 2020 telah melakukan beberapa hal, diantaranya mengadakan forum sosialisasi atau koordinasi secara tatap muka sebanyak 437, membuat iklan layanan masyarakat sebanyak 8.427, sosialisasi di media sosial sebanyak 1.104, himbauan baik secara tertulis ataupun lisan dengan total 8.986, saran perbaikan sebanyak 123, pencegahan di lapangan sebanyak 6.292. Semasa pilkada ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan seluruh jajarannya membuat Form A hasil pengawasan sebanyak 19.793. Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih,
Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa sejak 15 Juli 2020 membuka posko aduan pemilih. Posko aduan ini dibuka hingga hari pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020. Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan menemukan pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS dengan total 12.317 orang. Kemudian, pemilih yang memenuhi syarat atau MS tapi belum masuk daftar pemilih sebanyak 6.262 orang. Selain itu, sejak tahapan pencocokan dan penelitian data hingga setelah penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada 12 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa telah memberikan saran perbaikan terkait data pemilih sejumlah 40.363 orang. Khusus untuk daftar pemilih tetap atau DPT, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan sebanyak 5 kali. Memasuki masa kampanye tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atau Desa melakukan penertiban baliho dan spanduk yang memuat gambar Bupati Petahana atau program pemerintah. Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama seluruh jajaran pengawas juga menertibkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan yang melanggar ketentuan, Kamis 19 November 2020. Dalam kegiatan itu, Bawaslu Kabupaten Grobogan dan jajaran menertibkan 63 baliho, 32 spanduk, 2 umbul-umbul, dan 14 poster. Selanjutnya, pada masa tenang tanggal 6-8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan semua jajarannya melakukan pembersihan alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan yang masih terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. APK dan BK yang dibersihkan ini sejumlah 555 buah, terdiri dari 3 billboard, 58 baliho, 121 umbul-umbul, 348 spanduk, 14 poster, 10 pamflet, dan 1 rontek. Bahan logistik untuk keperluan pemungutan suara pun tidak lepas dari pengawasan. Pembuatan atau pencetakan surat suara, penyortiran dan pelipatan surat suara, hingga pengiriman surat suara ke TPS tidak satu pun yang terlewatkan dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan. Selama tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama unsur dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, menangani 2 dugaan pelanggaran pidana pemilihan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan. Namun, 2 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, yakni kampanye di luar jadwal dan video jingle yang melibatkan aparatur sipil negara ASN, Polri, dan TNI, dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang dilanggar. Saat tahapan pilkada memasuki puncaknya, yakni pemungutan suara 9 Desember 2020, Ketua Bawaslu RI, Aban, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Grobogan. Kunjungan ini untuk memastikan tahapan pemungutan suara telah berjalan sesuai peraturan yang ditentukan. Yang penting pesan kami kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita berharap ini tidak menimbulkan kluster COVID, kan. Kemudian, pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan tanggal 11 Desember 2020, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono, melakukan monitoring di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Grobogan. Bawaslu Kabupaten Grobogan pun melakukan pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kabupaten di Hotel Grandmaster Purwodadi, Rabu 16 Desember 2020. Pasangan calon
Paslon Sri Sumarni Bambang memperoleh 597.463 atau 84,32%. Sementara kolom kosong meraup 93.776 suara atau 13,23%. Kemudian, ada 17.375 suara atau 0,25% yang dinyatakan tidak sah. Dalam Pilkada Grobogan yang berlangsung Rabu 9 Desember 2020, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 708.614 orang atau 63,58%. Adapun jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ada 405.922 orang atau sekitar 36,42%. Sahabat Bawaslu, kembali bersama saya Alif Latifah di Kabar Bawaslu. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dalam bidang kehumasan, Bawaslu Kabupaten Grobogan selalu memberitakan semua kegiatannya di website. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga membuat beberapa film pendek guna memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Film itu antara lain Parmin dan Gapit ikut mengawasi coklit, verifikasi faktual The Series, Arga Sang Panutan, Jangan Pisahkan Kami, dan Pesona Tiga Darah. Sebagai lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Grobogan pun telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang di-launching pada 10 Juli 2020. PPID ini sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.